selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sudah selesai ujiannya? Tentu sudah ya. Bagi yang belum, tetap giat belajar. Walaupun adik-adik harus belajar mengerjakan ujiannya di dalam rumah. Nah, tapi adik-adik tetap harus semangat dan bersukacita. Nah, adik-adik semuanya ambil sikap, siapkan Alkitabnya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Walaupun kami hanya ibadah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kehidupan adik-adik kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman ini dapat kami pahami Bapa, dapat adik-adik pahami, dan kakak lain dapat menyampaikannya dengan baik. Sembunyikan kakak Dima di balik salib-Mu Tuhan, sehingga dalam firman yang diucapkannya hanya kemuliaan Tuhan yang terlihat lebih besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yesaya 56 ayat 1-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya,
dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, kakak yakin adik-adik pasti tahu yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Allah. Tapi di satu sisi, bangsa Israel juga bangsa yang bandel, bangsa yang penuh dengan kejahatan dan selalu mendukakan hati Tuhan. Perilaku yang mendukakan hati Tuhan ini salah satunya adalah penyembahan berhala. Nah, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk terus berbuat nakal, sehingga pada satu titik atau pada satu waktu bangsa Israel ini Tuhan buang ke tanah Babel. Kenapa Tuhan buang ke tanah Babel? Karena untuk memenangkan pertarungan atau memenangkan peperangan dengan bangsa lain, bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan bangsa Asyur, yaitu bangsa yang menyembah berhala dan tidak beribadah kepada Tuhan Allah. Masa pembuangan ke Babel bukan seperti liburan. Jadi mereka disebarkan ke wilayah-wilayah di Babel. Kemudian mereka diminta untuk bekerja keras untuk memenuhi pajak ke bangsa di Babel. Nah, pada masa ini bangsa-bangsa Israel itu bergaul, berteman, sampai menikah dengan bangsa Asyur yang ada di Babel dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Padahal Allah sudah berfirman bahwa bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa di luar Israel. Kenapa sih? Karena bangsa di luar Israel itu tidak menyembah kepada Tuhan, sementara bangsa Israel menyembah kepada Allah. Dan selain itu, mereka pun tidak boleh beribadah kepada Allah, Tuhan Allah pada waktu itu. Sementara di bangsa Israel sendiri yang boleh melakukan peribadatan atau yang boleh memimpin umat adalah suku Lewi, suku yang Tuhan khususkan untuk memimpin ibadah di umat Israel. Nah, tapi Tuhan kita juga bukan Tuhan yang jahat. Bangsa Israel terus memohon, berdoa, meminta melalui Yesaya supaya mereka bisa kembali ke tanah Israel. Nah, tapi masalahnya gimana dong anak cucu mereka yang bukan murni Israel atau anak cucu mereka dari keturunan suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain? Nah, apakah boleh mereka beribadah kepada Tuhan? Nah, pada ayat ini yang kita baca tadi, Tuhan mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa semua orang boleh beribadah kepada Tuhan. Semua orang, tidak dibeda-bedakan.
keriting rambutnya, lurus rambutnya, mata sipit, mata belok, kulit putih, kulit hitam, semuanya boleh menyembah Tuhan asalkan mereka setia. Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak pernah membeda-bedakan orang, tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Oleh karena itu, adik-adik kesayangan kakak juga nggak boleh membeda-bedakan teman. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cantik, mau dia tidak cantik, atau mau dia lengkap seperti kita, sempurna seperti kita, atau dia kurang, kita harus tetap mau berteman. Nah, jadi adik-adik dalam berteman kita harus bisa menerima semua orang, ya. Tidak boleh membeda-bedakan mereka. Tuhan Allah mengingatkan kita hal yang kedua, yaitu keselamatan berasal dari Allah sendiri. Keselamatan itu adalah anugerah. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, tapi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberi keselamatan nggak boleh bandel lagi. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberi keselamatan harus berbuat baik. Berbuat baik sebagai bentuk terima kasih. Berbuat baik sebagai bentuk menghormati Tuhan Allah. Perbuatan baik itu seperti apa, Kak? Gampangnya, perbuatan baik adalah melakukan 10 perintah Allah. Kita beribadah kepada Tuhan, tidak ada Allah-Allah lain. Kita menghormati orang tua kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh menginginkan milik orang lain, dan kita tidak boleh tidak sopan. Nah, contoh ya, di masa-masa COVID ini pasti mama, papa, om, tante, semua orang dewasa sering bilang gini, kakak, abang pakai masker. Nah, adik-adik harus taat. Kenapa? Karena dengar-dengaran dengan orang tua dan orang dewasa yang menjaga adik-adik sekalian itu adalah bentuk dari perbuatan baik. Ya, anak-anak Tuhan harus menjaga perbuatan baiknya. Nah, adik-adik, hal ketiga yang Tuhan Allah ingatkan adalah kesetiaan dan ketaatan baik kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus maupun mama papa, guru di sekolah misalnya ya, itu pasti mendatangkan upahnya. Pasti ada hadiahnya. Hadiah itu bisa mama papa benar-benar memberikan hadiah, memberikan mainan yang adik-adik suka. Tapi ada hadiah yang lebih besar yang melebihi dari hal-hal tersebut, yaitu masuk surga. Anak-anak Tuhan bersama Tuhan Yesus di surga nanti ya, ketika kita sudah meninggal. Apalagi coba upahnya, kita tetap sehat, kita kuat, kita bahagia. Nah, contoh masalah pakai masker tadi adik-adik. Kalau adik-adik taat, adik-adik tetap sehat. Coba bayangkan kalau adik-adik sakit, berada di rumah sakit sendirian. Ada yang berani? Coba, adakah yang berani sendirian di rumah sakit? Jangan sampai ya, kakak juga berdoa adik-adik tidak ada yang kena COVID. Tapi kalau ada teman adik-adik yang kena COVID, adik-adik gak boleh bilang, kamu si bandel. Gak boleh ya. Kita tetap harus mengasihi mereka. Ya. Hal yang keempat yang Tuhan Allah ingatkan adalah Tuhan selalu menerima pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh berarti tidak mengulanginya lagi. Tuhan Allah memaafkan bangsa Israel. Dan Tuhan Allah benar-benar mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya, ke tanah Israel. Nah, kalau kita anak-anaknya Tuhan Yesus, kita juga harus memaafkan. Kita nggak boleh lama-lama sebel sama kawan kita. Kenapa? Karena Tuhan Allah juga pemaaf. Tuhan Allah itu adil dalam segala hukumannya, tapi
Tuhan Allah juga Maha Pemaaf. Contoh, kalau misalnya, coba kakak tanya ya, adik-adik, ada nggak di sini yang hari ini nih, barusan nih, sebelum ibadah, adik-adik main cubit-cubitan sama kakaknya dan masih sebel sampai sekarang? Ada nggak? Nah, itu tidak boleh. Atau ada nggak adik-adik yang dijahilin sama kawannya, jadi aku malas kak berteman sama dia mah nakal. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan juga bisa mengubahkan hati manusia. Kawan-kawan adik-adik yang nakal tadi bisa diubah menjadi baik. Adik-adik kakak yang kakak sayang, Tuhan Allah mau kita setia dalam perbuatan baik kita sebagai bentuk ibadah yang terutama kepada Tuhan, perbuatan baik selain ke gereja ya. Jadi kakak berharap adik-adik belajar untuk berbuat baik semenjak adik-adik masih kecil. Dilihat, tidak dilihat orang, dinilai, tidak dinilai orang lain, ada mama papa yang melihat atau tidak, tetap Tuhan Allah melihat adik-adik. Kebaikan kita tetap bernilai di mata Tuhan sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Kakak berdoa, Tuhan Allah, Tuhan Yesus sendiri yang memampukan adik-adik, kakak layan, mama papa untuk dapat setia berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik, tadi kan tema khotbah kita, aku mau setia. Nah, tugasnya, aktivitasnya hari ini adalah membuat pembatas Alkitab yang ada tulisan aku mau setia. Besar-besar ya ditulis ya, boleh di print, boleh ditulis tangan, kemudian boleh dikasih hiasan-hiasan. Aku mau setia. Nah, setelah jadi, adik-adik foto dan kirimkan ke WhatsApp kakak ya, ke nomor di bawah ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA hari Minggu ini Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan oleh kakak Layan. Biarlah cerita yang disampaikan dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami melakukan kehidupan kami sepanjang hari. Biarlah kami, anak-anak-Mu, tetap setia, tetap mengasihi Engkau Tuhan, agar apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat dan dapat memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan, dan sampai saat ini juga masih bersekolah di rumah. Biarlah kiranya Engkau memberi semangat kepada adik-adik kami Tuhan dalam masa mereka belajar di rumah, agar walaupun mereka belajar di rumah, adik-adik kami tetap tekun dan tetap rajin ya Tuhan. Berkati juga apapun yang mereka makan, minum, agar itu menjadi kesehatan dan berkat buat adik-adik kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik kami, biarlah Engkau menurunkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka agar dapat membimbing adik-adik kami ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana vaksin sudah dilakukan oleh pemerintah. Biarlah kiranya vaksin yang sudah diberikan Tuhan itu dapat menjadi kesehatan juga untuk kami, dapat menjaga kami dari virus-virus COVID-19 ya Tuhan.
Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden, berkati Menteri, berkati jajaran-jajarannya, berkati juga TNI, Polri yang bertugas. Biarlah kiranya Tuhan, semua tugas yang dilaksanakan itu semua seturut dan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja kami dimanapun gereja kami berada, terkhusus kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Medan. Tuhan berkati gereja kami Tuhan agar dapat bertumbuh menjadi gereja yang benar-benar melayani-Mu dengan sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati Vikaris, berkati majelis, penatua, diaken, pengurus, pelkat, pelayan, komisi dan bidang. Biarlah kiranya Engkau memberkati tugas pelayanan kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan itu semua seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja Maduma yang sebentar lagi akan selesai. Biarlah kiranya Engkau memberkati pembangunan gereja Maduma Tuhan, agar dapat selesai dengan seturut dan sesuai kehendak-Mu juga Tuhan. Biarlah bisa selesai dengan tepat waktu. Berkati juga panitia gereja Maduma, biarlah Engkau memberkati Bapak Ibu Pak Panitia. Bapak, inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, hasilnya akan jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami setiap hari. Di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Persembahan ini hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan beri untuk kami. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami, dan biarlah ini berguna untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melambai rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan kepada kami di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, sertai kehidupan adik-adik layan kami 1 minggu ke depan ya Bapa. Berkati mereka, urapi mereka dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.